boleh sharing nggak dengan pengalamannya teman-teman, menurut teman-teman Mbak Yuki dan Mas Oki ini, potensi pasar asuransi jiwa di Indonesia itu seperti apa sih? Nah ini ke Mbak Yuki dulu nih, silakan Mbak Yuki. Perempuan lagi, ini kembali ladies first. Oke. Nah teman-teman, pasti teman-teman bingung ya kadang ya, mau cerita sama siapa ya gitu ya, atau gimana sih marketnya insurance itu di lingkungannya kita. Teman-teman nggak perlu khawatir, market kita masih banyak banget dan tentunya peluangnya juga masih besar banget. Karena kenapa teman-teman, insurance itu sebenarnya jadi sebuah kebutuhan buat kita. Karena kenapa? Karena kalau masih ada kelahiran dan kematian, tentunya insurance itu sangat dibutuhkan oleh kita dan juga oleh masyarakat umum. Nah, tadi udah sama Mas Oki disebutin tuh, intinya kita perlunya sharing dan edukasi banyak. Karena kenapa? Aku juga kasih data gitu ya, bahwa bisa dikatakan teman-teman literasi Indonesia gitu ya, masyarakat di Indonesia itu kan banyak banget ya. Di sini ada total populasinya yaitu 270 juta. Nah, boleh dari 270 juta itu ada 70 juta orang dalam usia produktif. Usia produktif dikatakan 15 sampai 64 tahun. Nah, dari usia produktif tersebut teman-teman, orang yang teredukasi, orang yang memiliki asuransi akhirnya memiliki polis gitu ya. Itu hanya 6% dari populasinya. 6% teman-teman dari ratusan jutaan populasi di Indonesia. Masih banyak banget ya. Masih banyak banget orang-orang yang perlu kita sharing, orang-orang yang perlu kita ceritakan gimana sih insurance itu di dalam kebutuhan keuangan kita dan kebutuhan dalam kita memanage resiko. Dan juga teman-teman, ada informasi juga bahwa dari 6% populasi tersebut hanya sebagian orang tersebut, yaitu boleh di next slide. Nah, sebagian besar kondisi keuangan masyarakat Indonesia masih rentan jika terjadi resiko. Karena kenapa? Kalau dirata-ratakan, orang yang punya polis nih, orang punya polis kan banyak macamnya ya. Tergantung kebutuhannya, tergantung bagaimana dia waktu itu agreement lah ya. Nah, bisa dirata-ratakan bahwa per polis asuransi yaitu hanya memiliki uang pertanggungan 249 juta saja. Gitu ya. Jadi apabila ternyata orang yang diasuransikannya tutup usia, keluarga akan mendapatkan 250 juta. Ini besar apa kecil teman-teman? Kelihatannya besar, tapi kalau ternyata sudah didapatkan, itu nilainya kecil. Karena kenapa? Kita refleks juga kepada biaya kehidupan kita sehari-hari. Karena biaya hidup kita sehari-hari setiap bulan, rata-rata itu kita bisa sebut aja bahwa 10 juta gitu ya, 10 juta setiap bulan. Berarti 250 juta itu hanya dapat membiayai selama 2 tahun ke depan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu belum ideal teman-teman. Ya, jadi kita juga sebagai orang yang sudah tahu seperti apa sih proteksi yang ideal kepada orang-orang, kita bisa ceritakan dan kita juga bisa memberitahukan bahwa kebutuhan ideal kamu sesuai profilnya yaitu sebesar ini. Nah, jadi teman-teman di sini 2 data ini menunjukkan bahwa peluang kita banyak banget. Peluang kita besar banget teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman pasti bisa juga, gitu ya, pasti bisa juga punya nasabah, pasti bisa juga sharing dan edukasi kepada orang-orang sekitar teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi rata-rata gitu ya, uang pertanggungan gitu atau perlindungan mungkin bahasa yang lebih awamnya dari polis-polis syariah yang terbit di Indonesia itu adalah hanya 250 jutaan. Yang kerasanya kayak besar sih, tapi begitu udah diterima, pasti mungkin kerasanya nggak sebesar itu, gitu ya. Tadi adalah dari secara umum nih. Nah, sekarang saya mau ke Mas Oki nih. Mas, boleh dibantu nggak nih Mas? Bagaimana dengan
potensi pasar syariah sendiri. Apakah masih potensinya tuh gede atau ada makna nggak ya di balik bisnis syariah di industri asuransi jiwa ini? Silakan nih Mas Oki, pasti menarik nih. Ya, oke, makasih Mas Fajri ya. Jadi tadi teman-teman sempat nonton video nggak waktu sebelum acara JPOP ini dimulai? Jadi kan ada video yang singkat ya diputar sama Prudential ya. Di video itu jelas banget gitu ya perkembangan peluang potensi untuk konsep asuransi syariah ini, bisnis asuransi syariah ini ke depannya akan seperti apa, tadi udah jelas banget. Cuma aku akan lebih detail lagi untuk sharing sama teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat kepada Prudential Syariah nih, gitu kan. Kenapa? Aku waktu itu tanggal 1 Ramadan gitu ya, sama Yuki gitu kan, ya nggak Yuk ya. Jadi kita waktu itu diundang sama Prudential Syariah gitu ya, di salah satu hotel untuk grand launching ya. Jadi perusahaan satu-satunya di Indonesia yang sudah spin off ya, yang sudah spin off antara syariah dan konvensional terpisah itu baru Prudential. Hebat nggak teman-teman? Ya, itu kita ucapin dulu congratulations ya. Artinya apa? Prudential itu menjadi pionir. Prudential Syariah ini menjadi pionir di Indonesia sebagai perusahaan asuransi yang fokus mengembangkan konsep asuransi syariah. Tentunya teman-teman bisa tahu dong, pasti ada alasannya, ya nggak sih? Pasti ada alasannya kenapa kita bisa menjadi pionir dan kita punya peluang menjadi pertama untuk spin off di bisnis ini, kan gitu ya. Nah, pionir itu atau spin off ini pasti ada pemicunya. Pemicunya apa sih? Pemicunya adalah teman-teman harus tahu bahwa kita ini trending ekonomi syariah ya di dunia dari tahun 2020 sampai 2022 itu sudah sangat berkembang. Nah, ini saya berbagi sama teman-teman data ya. Di sini kita bisa lihat nih di Global Islamic Economic Indicator Score Rank ya, Indonesia ini masuk ke 6 besar di dunia. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kita ada di posisi 4 ya. Kemudian untuk halal food ya kan, kita di halal food ini masuk ke 4 besar dunia gitu kan. Kemudian di Islamic Finance kita masuk ke negara ke-6, urutan ke-6 ya kan. Kemudian di Muslim Friendly Travel ya, teman-teman bisa tahu ya, ini banyak banget sekarang orang mencari travel yang pengennya supaya nyaman gitu ya. Indonesia ini menjadi urutan ke-6 juga ya kan. Kemudian di modest fashion kita di urutan ke-3. Kemudian di farmasi ya, kemudian di kosmetik itu kita di urutan ke-6 ya. Kemudian di media recreation itu kita di urutan ke-5. Dari sini teman-teman bisa lihat kita hampir dari semua sektor kita masuk di 6 besar ya kan. Dan apalagi tadi di video sebelum JPOP mulai ini di tahun 2017 ya, Pak Jokowi ya, Bapak Presiden kita punya keyakinan bahwa negara Indonesia ini dan tepatnya di Jakarta pengen banget bahwa kita akan menjadi yang menguasai untuk pasar nomor 1 di dunia. Ini visinya sangat jelas banget teman-teman ya. Nah, di slide berikutnya jelas juga nih teman-teman, kenapa sih gitu kan, kenapa, potensinya seperti apa. Nah, kita harus tahu bahwa Muslim populasi di negara kita ini terbesar di dunia ya. 85% di kependudukan Indonesia ini, 85% itu hampir 85% itu kita negara berpendudukan negara Muslim. Tetapi dari 85% tersebut ya, yang menggunakan asuransi syariah itu baru 7%. Tadi dijelaskan nggak lebih dari 2% yang mempunyai asuransi syariah. Sedangkan teman-teman bawa tahu trending ekonomi syariah ini akan terus berkembang ya. Kemudian gaya hidup gelombang hijrah di negara kita, teman-teman udah yakin banget hampir semuanya sudah mulai mencantumkan halal gitu kan, apapun gitu ya. Artinya apa? Bahwa keinginan dari masyarakat kita ini tentang halal, segala sesuatu yang berhubungan sifat halal itu orang sedang mencari dan akan terus berkembang ya kan. Kemudian produk keuangan syariah kita tumbuh lebih cepat
ya, dikasih lihat bahwa secara ekonomi tadi dijelaskan bahwa kita juga akan lebih cepat berkembangnya. Kemudian tidak bertentangan, ini yang paling penting. Kita tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, diawasi dengan Dewan Syariah Nasional, itu MUI dan OJK, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita punya konsep yang sifatnya tolong-menolong, itu yang paling penting. Sifatnya tolong-menolong, sifatnya universal. Artinya apa? Hampir apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, boleh menggunakan asuransi syariah. Sifatnya lebih transparan, sifatnya lebih adil, gitu kan? Kita kedepannya pasti akan nyaman juga, ya, untuk menjalankan bisnis ini dan menggunakan konsep proteksi syariah ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ya. Ini pengalaman pribadi aku, Mas Fajri. Aku tahun 2018, ya, 2018 itu aku join. Sekarang 2018 aku join, dengan kondisi saat ini itu berbeda, ya kan? Secara angka, secara produk, secara support, secara peluang, aku rasakan sendiri teman-teman. 4 tahun aku jalankan bisnis Prudential, di Prudential Syariah, aku melihat perkembangannya dan peluangnya itu sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, ya, peluang ini akan terus berkembang, ya. Kenapa? Karena itu lagi teman-teman, baru hanya 7% loh teman-teman, dan nggak sampai 2% loh yang mempunyai proteksi asuransi syariah. Kebayang nggak, dari 85% jumlah penduduk Indonesia yang beragama Muslim, gitu ya, itu masih banyak banget peluangnya. Jadi kita tinggal pilih nih sekarang, kita mau menjadi penonton atau kita mau sebagai pemeran utama di bisnis ini. Itu Mas Fajri. Oke, mau jadi penonton atau mau jadi pemeran utama di bisnis ini, gitu ya. Beberapa poin dari Mas Oki tadi adalah mengapa asuransi syariah, karena konsepnya adalah tolong-menolong. Dan walaupun namanya adalah syariah, ini sifatnya universal. Kita juga mau say congrats ke Prudential, perusahaan yang luar biasa, perusahaan asuransi pertama yang ada spin-off syariah, ya. Mbak Yuki dan Mas Oki juga hadir di dalamnya, gitu ya. Indonesia hampir selalu masuk di semua sektor bisnis syariah, masuk di 6 besar. Dan dari 85% populasi orang Muslim, ya, di Indonesia baru nggak sampai 7% yang terproteksi. Udah terproteksi juga UP-nya kecil, terbatas banget, gitu ya, 250 juta. Wow, menarik banget. Ini dalam hanya beberapa menit aja informasinya sudah banyak banget, ya, Mas Oki dan Mbak Yuki, tentang bisnis asuransi jiwa syariah. Oke, sekarang kita ke hal yang lebih umum lagi dulu. Sekarang ini kan masa pandemi, ya, kita masih jalan, tapi semoga segera keadaan sudah membaik. Vaksin udah banyak, booster udah banyak, PPKM udah diangkat, mudik juga udah macet banget. Oke. Nah, gimana nih dari Mbak Yuki, gitu ya, selama di masa pandemi ini, kans untuk nawarin edukasi orang produk asuransi ini, bagaimana, apa yang Mbak rasain, dan mungkin ada support nggak dari Prudential? Oke, aku coba bantu jawab, ya. Jadi tadi juga menyambung dari obrolannya Mas Oki, gitu ya, bahwa supportnya Prudential itu dahsyat banget, gitu ya teman-teman, ya. Jadi aku kebetulan masuk di Maret 2019, jadi udah terjun di bisnis ini sebelum masa pandemi. Itu juga yang membuat aku akhirnya bersyukur, gitu ya, dipertemukanlah dengan Prudential di saat-saat mungkin kita nggak pernah tahu. Ternyata tahun depannya pandemi, ya. Nah, lalu gimana? Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, masa pandemi ini gimana ya? Kan susah ketemu orang, kan susah begini, kan susah begitu. Jangan fokus sama masalahnya, teman-teman, ya. Pandemik memang sudah ada, tapi kita harus cari cara gimana ya pandemi ini. Nah, Prudential kasih juga jawabannya. Karena kenapa, teman-teman? Dari sisi produk, gitu ya, dari sisi produk, Prudential kasih banget produk yang sangat bagus, yang sangat baik, dan yang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat di Indonesia, yang tentunya juga kalau Prudential keluarin produk itu top banget, dia nggak akan ngeluarin produk yang kurang bagus, gitu ya. Nah, dari segi produk pun
sangat menarik untuk kita kasih gitu ya, untuk kita kasih sharing ke calon-calon nasabah masyarakat Indonesia. Lalu secara teknologi, nah Prudential ini balik lagi ya, menjadi perusahaan pionir dan menjadi perusahaan pionir juga yang punya namanya aplikasi untuk para tenaga pemasar. Jadi kita udah nggak perlu pusing tuh gimana sih caranya kita untuk approaching gitu ya. Gimana semuanya itu udah dijawab dengan teknologi yang up to date dari Prudential. Nah terus juga bingung dong kan harus ketemu orang gitu ya untuk menjelaskan secara detail, secara baik gitu ya, dan juga untuk agreement polisnya itu seperti apa. Teman-teman udah nggak perlu khawatir karena dunia ini makin up to date. Kita bisa ketemunya by Zoom, by video call ya teman-teman ya. Asalkan kita detail sharingnya, kita juga tahu yang dibawakan kepada calon nasabah, itu pun nggak perlu khawatir teman-teman. Itu pun dikasih tipsnya, dikasih tahu gitu ya. Jadi kita cuma tinggal duplikasi aja apa yang orang-orang pakai di Prudential, kita juga berhak pakai, kita juga bisa pakai. Jadi nggak ada sikut-sikutan gitu ya, misalnya aduh ada senior, ada junior mungkin ya yang udah duluan masuk gitu ya, kan jadi bingung, nggak dikasih tahu caranya gimana. Enggak teman-teman, karena kita semuanya terbuka, kita transparan, dan juga kita punya namanya Prudential menciptakan gitu ya, menciptakan terobosan yang baik untuk calon nasabah, untuk agreement-nya yaitu program cekatan. Program cekatan ini dibuat saat masa pandemi dan memudahkan kita sebagai tenaga pemasar, sebagai partner bisnisnya Prudential untuk calon nasabah tersebut menyetujui yang akan dibelinya, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut aku akan kasih video tentang si cekatan ini seperti apa sih, dan ini kemudahan yang diberikan oleh Prudential Indonesia. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS sudah masuk nih, tinggal klik linknya. Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat tanpa harus berdekatan. Oke, mantap. Tadi kita udah lihat yang disampaikan sama Mbak Yuki, video cekatan gitu ya. Salah satu inovasi luar biasa dari Prudential yang bantu para partner bisnisnya bisa cepat tanpa berdekatan. Tinggal selfie udah terbit gitu ya polisnya. Oke, teman-teman, kita tadi udah dengerin ya. Kita tadi tahu latar belakangnya para narasumber kita. Kita tahu tentang semakin tahu tentang bisnis asuransi syariah di Indonesia, pangsa pasarnya segala macam. Lalu juga bagaimana Kans tetap nawarin edukasi masyarakat di masa pandemi ini yang mudah-mudahan segera berakhir. Nah, sekarang kita kembali lagi pengen
penasaran gitu ya melihat perjalanannya Mbak Yuki dan Mas Oki. Nggak apa-apa ya, kita sedikit buka-buka di sini gitu ya. Seperti apa sih proses transformasinya Mbak Yuki dan Mas Oki before and after setelah join di bisnis Prudential ini? Mungkin ini ke Mbak Yuki dulu nih, silakan Mbak Yuki. Sambil cerita, sambil nanti tim kita akan liatin nih foto-fotonya. Oke, teman-teman. Tentunya menarik ya. Pasti semua orang ada fase sebelumnya gitu ya. Sebelum dari Prudential itu seperti apa. Nah, ini Yuki akan tunjukkan fotonya. Jadi ini benar-benar ya, Yuki ini dari emak-emak gitu ya. Benar-benar ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mengira aku seorang gadis, alhamdulillah, terima kasih. Maaf kepedean. Jadi ini teman-teman, Yuki waktu join di Prudential itu memang ketika Yuki lagi hamil anak kedua ya. Jadi punya anak pertama nih, yang sakit ini anak pertama. Tentunya di sini bisa lihat sebelum di Prudential, Yuki hanya seorang ibu rumah tangga. Walaupun ibu rumah tangga itu luar biasa ya teman-teman ya. Acungin jempol buat seluruh ibu rumah tangga karena dia bisa multitasking dari pagi sampai malam. Standby, kayaknya pekerjaan dia nggak akan beres-beres, gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya ada hal yang sebelum di Prudential Yuki rasakan, yaitu secara personal dan karakter teman-teman. Mungkin kalau dulu sebelum mengenal Prudential nggak bisa nih berbicara seperti ini di depan publik gitu ya, dengan cacis-cus gitu ya. Mungkin ada bakat dari seorang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan kalau udah ngomongin gosip gitu ya, dia kan udah paling cepet ya, siapa yang nggak paling cepet gitu ya. Nah, tapi ada hal yang menurut Yuki bahwa secara personal dan karakter kayaknya perlu nih ada peningkatan, ada asahan gitu ya, asahan yang lebih baik. Tentunya Yuki yang jadi seorang lebih baik buat dirinya Yuki pribadi, buat keluarga, dan juga buat teman-teman dan lingkungan sekitar. Ya, jadi mungkin kalau dulu Yuki berpikir ya udah hidupnya Yuki hanya untuk Yuki saja, gitu ya. Sebelum mengenal Prudential, tapi setelah mengenal Prudential, Yuki merasa bahwa hidup ini hanya sekali teman-teman. Jadi kenapa kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri? Nah, adanya Prudential, ada fotonya juga after dari Prudential. Bukan hanya berkembangnya Yuki secara pribadi dalam hal berkomunikasi, dalam hal menata emosional, dalam hal menata manajemen waktu dan manajemen lainnya gitu ya. Dan tentunya juga Yuki menjadi seorang pribadi yang mungkin orang mengira ada perubahan ya dalam diri Yuki. Tentunya karena lebih baik. Dan juga setelah di Prudential teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasakan gitu ya. Kita jadi suami istri, mungkin suaminya kerja di perusahaan A atau dan di istrinya juga di perusahaan B yang perusahaan berbeda gitu ya teman-teman. Mungkin ketemunya hanya sebentar aja, cuman pagi dan malam gitu ya. Nah, tapi di Prudential ini juga akhirnya karena Yuki bekerja bersama spouse-nya, ini juga jadi salah satu value setelah Yuki dan suami di Prudential, karena komunikasi kita sebagai pasangan menjadi sangat baik ya, tadinya baik menjadi sangat baik, bukan hanya membicarakan hal-hal yang mungkin sebagai suami istri aja gitu ya teman-teman ya, tapi ini juga membicarakan tentang kedepannya kita harus seperti apa, dan obrolan perihal bisnis itu menjadi sangat asik. Kita bisa memecahkan masalahnya, kita bisa cari tujuan kita di sini apa, tujuan kita hidup apa, itu juga semakin clear dan semakin terbuka, dan tentunya semakin romantis teman-teman. Sejujurnya semakin romantis karena Prudential. Dan ini juga alhamdulillahnya kita sama-sama berdua akhirnya, yang tadinya mungkin Yuki pengennya aktualisasi dirinya Yuki sendiri, akhirnya kita juga berdua-dua berpegangan tangan bersama-sama promosi dan prestasi di Prudential. Nah, ini dia foto Yuki dan suami saat promosi bersama pemilik agensi kita gitu ya, pemilik agensinya Yuki yaitu Inspiring, almarhum Kowang Agus Cahyadi gitu ya. Dan ini juga jadi satu hal
yang sangat Yuki dan suami syukurin gitu ya, setelah di Prudential banyak hal perubahan tentunya, dan juga kita semakin bermanfaat buat orang lain, teman-teman. Itu dia Mas Fajri yang sangat penting. Oke, jadi menarik ya, ada transformasi diri secara personal, karakter, dan karena jalanin bisnisnya dengan spouse, akhirnya komunikasinya malah bukannya malah lebih susah, tapi malah lebih baik gitu ya. Mimpinya mungkin pelan-pelan banyak yang tercapai, tapi nanti kita akan lihat tuh. Nah, sekarang kita ke Mas Oki nih. Mas, ceritain dong Mas, transformasinya gimana di Prudential? Nah, kalau aku sekarang boleh cerita sama teman-teman ya. Jadi, ada 4 perubahan yang terjadi sama diri aku ya, ketika aku sebelum join Prudential dan ketika sekarang menjadi Prudential. Teman-teman bisa lihat ya dari layar ini. Iya, ke mute Mas Oki, sorry. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dari gambar ini, gitu ya. Ini adalah pekerjaan yang aku lakukan sebagai instruktur. Ya, jadi hampir setiap hari, kebayang nggak teman-teman, aku 25 kelas seminggu, 100 kelas selama 1 bulan, gitu ya. Ini yang aku kerjain setiap hari mengajar. Nah, jadi sebelumnya aku lebih sering menggunakan baju olahraga. Ya kan, dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, pakai celana pendek gitu kan, kemudian pakai baju olahraga gitu kan. Kalau sekarang berbeda ya, sekarang berbedanya apa, aku sekarang lebih pakai baju yang sifatnya lebih casual, lebih rapi gitu kan. Jadi yang secara nyata di depan mata aku ya, yang berubah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah, kalau dulu ya olahraga itu sebagai main job, artinya gue nggak ngajar, aku nggak ngajar, nggak dapat duit, kan gitu, ya kan? Nah, kalau sekarang berbeda, gitu kan? Kalau olahraga itu sebagai hobi, artinya apa? Jadi aku sekarang seminggu olahraga cuma 3 kali, 4 kali, gitu kan? Kalau dulu, gitu kan, hampir setiap hari, sehari bisa 4-5 kelas gitu ya, dalam kondisi kadang-kadang lagi moodnya nggak bagus gitu kan, kadang-kadang kita lagi ada problem, kadang-kadang kita lagi capek gitu kan, lagi kurang fit, kita tapi tetap harus punya tanggung jawab ngajar kan gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan, dulunya sebagai main job, olahraga itu sebagai kebutuhan utama untuk cari uang, nah tapi sekarang sebaliknya, olahraga itu sebagai hobi. Jadi aku ngerasain bahwa efek ke badan aku juga berbeda rasanya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara leadership. Aku pekerjaan aku di pekerjaan yang sebelumnya itu, aku memang sebagai head program. Jadi tugas aku adalah mengkontrol kualitas instruktur-instruktur, kemudian memberikan training sama instruktur-instruktur, dan aku memberikan workshop. Ya, itu yang aku pakai adalah ilmu leadership. Nah, ilmu leadership itu yang aku pakai pada saat pekerjaan yang sebelumnya itu. Ya sudah, hanya aku kerjakan untuk mendevelop kualitas instruktur yang karyawan tim yang ada di perusahaan tersebut, gitu kan. Tapi kalau di sini berbeda teman-teman, ilmu leadership yang aku punya, aku gunakan untuk bisnis masa depan aku. Aku gunakan untuk merekrut partner bisnis, gitu kan, yang dimana partner bisnis sama aku bareng-bareng berbisnis untuk masa depan kita. Ya kan, jadi nggak ada batasannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah apresiasi. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Sepengalaman jadi perusahaan sebelumnya gitu ya, apresiasinya adalah ya paling diucapkan terima kasih gitu kan. Kalau enggak paling dikasih apa gitu ya, misalnya secara hadiah gitu kan. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa di tahun 2020 itu pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi itu harusnya aku dapat reward jalan-jalan. Nah, itu ada di GBK waktu itu. Cuma karena pandemi, jadi acara itu kan nggak jadi diselenggarakan kan ya. Nah, Prudential tetap yang luar biasa. Apa sih?
Nah, aku kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki pada saat itu menjadi top AAD nasional ya, kemudian jadi top agent rookie gitu kan. Jadi Prudential mengundang aku untuk syuting, ya kan. Aku selama ya aku memberikan syuting dan aku diberikan apresiasinya itu disiarkan langsung waktu di RCTI gitu kan. Teman-teman bisa lihat ya. Ini aku nggak bisa putar videonya, tapi aku tampilkan gambarnya ya. Jadi waktu itu aku dikasih apresiasi sama Prudential. Jadi banyak banget yang aku dapat ya, before and afternya. Tadi udah aku sebutin ada 4 ya, yang sebelumnya aku nggak punya, tapi selama di Prudential aku dapatkan. Oke, nah jadi teman-teman para undangan yang hari di sini nih, kalau mungkin kayaknya pernah lihat ya, Pak Ahmad Sauki mungkin pernah lihat di RCTI mungkin ya, lagi live di RCTI waktu itu, keren gitu ya, luar biasa. Ada dari Mas Oki gitu ya, ada appearance olahraga jadi hobi sekarang gitu ya, leadership, bisa punya partner bisnis dan juga apresiasi yang maksimal dari tempat Mas Oki menjalankan bisnis di saat ini. Nah, ini luar biasa banget teman-teman kalau kita lihat ternyata dengan meninggalkan comfort zone, join di hal yang baru, bisnis yang baru, nggak malah bikin hidupnya malah lebih challenging, lebih susah, tetapi malah lebih fun. Malah bisa ngobrol dengan spouse lebih banyak, malah bisa meluangkan waktu dengan keluarga, gitu ya. Nggak perlu kerja full gitu ya. Jadi kayak Mas Oki itu kalau nggak ada kelas ya nggak dapat duit, nggak perlu kayak begitu lagi. Sehingga bisa dapat yang namanya sekarang langka ya, work-life balance. Asik. Nah, di bisnis insurance ini gitu ya, mungkin terkenal ada namanya work-life balance. Salah satunya adalah bentuknya traveling. Jadi para partner bisnisnya Prudential itu diwajibkan having fun dengan jalan-jalan. Bener gak sih ini Mas Oki dan Mbak Yuki nih? Mbak Yuki duluan deh, boleh deh. Iya, bener banget dong ya Mas Oki ya. Alhamdulillahnya gitu ya teman-teman, aku, Yuki, dan juga Mas Oki setiap tahunnya alhamdulillah dapat apresiasi dari Prudential untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Destinasinya menarik-menarik, ini juga jadi salah satu mungkin teman-teman pengenin gitu ya, bahwa pengen keliling dunia gratis. Mungkin teman-teman bisa ke luar negeri, keliling dunia dengan uang sendiri gitu ya. Tapi kalau ada yang bayarin dengan fasilitas yang luar biasa, masa kita tolak gitu ya. Dan ini juga Prudential kasih karena apresiasi kepada kita sudah kerja keras nih, atau sudah berusaha, sudah berupaya yang terbaik di tahun tersebut, sehingga selain dari sisi ada namanya kita komisi gitu ya, tapi kita juga dikasih reward tambahan. Reward tambahannya itu traveling bersama Prudential, yang tentunya secara perjalanan tentunya sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali. Tapi sayangnya karena pandemi, aku dan Mas Oki kebetulan belum mendapatkan perjalanan tersebut secara bersama-sama. Tapi bukan berarti travelingnya rewardnya kita digagalin gitu sama Prudential. Nah, ini ada fotoku. Alhamdulillah, ketika tahun pertama visanya udah jadi teman-teman. Visanya jadi, visa Schengen. Kita akan ke Copenhagen waktu itu. Kalau Mas Oki di Copenhagen dan juga tambah Oslo gitu ya, luar biasa kan. Visa sudah jadi, tapi karena ada kebijakan dari seluruh negara di dunia ini, sehingga dipospon ya, ditunda, dan akhirnya Prudential tetap kasih yang terbaik juga buat kita, nggak perlu khawatir. Tapi alhamdulillahnya Yuki dan suami dari hasil Prudential gitu ya, kita akhirnya punya quality time. Nah, ini ada foto berikutnya. Alhamdulillahnya sebelum pandemi di bulan Februari kita pergi ke Jepang bersama gitu ya, dengan hasil kita di Prudential. Bisa nggak Yuki sama suami pergi ke Jepang dengan biaya sendiri? Tentunya alhamdulillahnya mungkin bisa ya diupayakan gitu, dan juga alhamdulillah bisa lah. Tapi dengan hasil kerja kita bersama, kita pengen namanya punya quality time dan refresh, dan juga akhirnya punya tujuan yang lebih mantep lagi. Akhirnya kita pergi ke Jepang berdua, dan alhamdulillah
itu menjadikan kita sangat bersyukur akhirnya kita ketemu Prudential dan kita bisa melakukan hal ini. Dan juga dari Prudential teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga dengan pekerjaan saat ini, dengan kegiatan saat ini bisa melakukan hal tersebut. Tapi ada satu hal yang priceless banget dengan usahanya kita di Prudential, dengan kita menjadi partner bisnisnya Prudential. Alhamdulillah kita berdua bisa juga bermanfaat buat orang lain, tentunya khususnya untuk orang tua kita masing-masing. Nah, alhamdulillahnya kita berhasil untuk memberangkatkan umroh mamahnya Yuki dan orang tuanya suami gitu ya. Dan insya Allah umroh ini akan dilakukan tahun ini karena sudah buka ya teman-teman ya bordernya. Dan inilah teman-teman hasil dari Prudential yang bukan hanya kita yang happy, tapi alhamdulillah orang tua kita juga happy, semua keluarga kita happy gitu ya. Teman-teman juga pasti bisa mendapatkan unforgettable trip ini dari Prudential teman-teman. Luar biasanya Prudential. Ya, laptop ya. Karena ada pandemi, tetapi tetap ada apresiasi maksimal dari Prudential gitu. Terus juga bisa kasih berkah ke keluarga gitu. Tadi congrats ya, Mbak Yuki akan umroh kedua orang tuanya gitu ya, dari suami juga. Nah, mungkin dari Mas Oki nih, udah sempat ada jalan-jalan mungkin ya. Kayak mau ada ceritanya nih, silakan Mas Oki. Nah, tadi seperti yang Yuki ceritain ya, sebetulnya aku tuh sama Yuki hampir sama nih Mas Fajri gitu kan. Jadi memang ketika aku join Prudential gitu ya, reward itu kan aku capai di tahun 2019 gitu ya, di tahun 2019, cuma kan keberangkatnya tahun 2020 gitu kan. Nah, cuma 2020, 2021, 2022 gitu kan, yang terjadi sama kita nih berdua gitu adalah ya kita nggak bisa jalan gitu kan, karena pandemi ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya nih, tahun ke depan kita ya, teman-teman jangan sampai nggak ikut nih, kita ke New York ya, kita ke Miami gitu kan. Waduh, kalau misalnya nggak ikut, waduh sayang banget gitu kan. Nah, cuma gini teman-teman, aku setuju sama apa yang kata Yuki tadi ceritakan, bahwa semua orang itu bisa jalan-jalan dengan kos pribadi, oke? Tetapi yang tidak bisa dibeli ketika kita jalan-jalan sama Prudential itu adalah momennya, ya. Kenapa? Karena momen itu adalah suatu experience, pengalaman yang nggak bisa kita beli. Nah, teman-teman bisa kita jalan-jalan, aku bisa tampil, bisa tolong dibantu slide-nya. Ini adalah kontes waktu itu di tahun 2019 ya. Aku alhamdulillah belum pandemi nih. 2019 ini aku waktu itu ada kontes MDRT Kuala Lumpur ya. Jadi pasti teman-teman pasti bilang ya Kuala Lumpur aja gampang gitu kan, masih bisa pakai uang sendiri. Setuju nggak Yuki ya? Gitu ya. Tapi ada satu hal teman-teman, ada satu hal yang teman-teman harus tahu. Prudential itu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tenaga pemasannya dengan kualitas yang sangat luar biasa. Dari hotelnya bintang 5, dari pesawatnya bintang 5. Ya, kemudian dari momennya gitu kan. Apa sih momen, maksudnya sih momen? Jadi waktu itu teman-teman, kontes ini adalah dihadiri sekitar 1.500 peserta MDRT itu dari seluruh negara Asia dan Afrika. Itu kumpul semua di Kuala Lumpur waktu itu, ya. Nah, ada jalan di sekitar Kuala Lumpur itu namanya Bukit Bintang. Ya, di situ adalah hotel-hotel bintang 5 yang ada di Kuala Lumpur. Percaya nggak teman-teman? Itu semua hotel bintang 5 di-lock ya, di-reserve sama Prudential untuk semua peserta Run MDRT kontes pada saat itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku waktu itu ada satu di slide berikutnya ada satu taman kota ya, di tengah-tengah kota itu di Kuala Lumpur ya. Itu kayak hutan kota gitu ya, itu ditutup ya sama Prudential ya, ditutup. Itu semua peserta ya itu bisa secara eksklusif ya menggunakan tempat itu untuk lari bareng-bareng ya, ada live musiknya, kemudian kita dikasih medali gitu kan, kita bisa foto-foto gitu ya. Nah, itulah aku bilang, jadi kita merasa bahwa Prudential memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang bisa aku dapatkan dari Prudential selama aku jalankan bisnis di Prudential. Itu Mas Fajri.
ada berapa orang tuh, Mas Soki, Prudential waktu itu di Kuala Lumpur? Sekitar 1.500, karena itu dari seluruh pesertanya itu ada seluruh negara Asia Afrika. 1.500 dari Asia Afrika, semuanya rame-ramean di Kuala Lumpur gitu ya. Run for MDRT. Ya, dan itu adalah hal yang nggak bisa dibeli tuh kalau sendirian. Mungkin kalau jalan-jalan sendirian ke Kuala Lumpur mungkin wah kayak udah deket aja gitu ya. Kalau di Surabaya mungkin udah kayak di kota sebelah aja gitu ya. Tapi 1.500, hotelnya juga bintang 5, itu mungkin hal yang privilege yang nggak semua orang bisa dapat kalau jalan-jalan sendirian. Setuju ya teman-teman ya? Oke, amazing banget. Dan juga itu MDRT ya, jadi 1% of insurance agent yang bisa ikutan di dalam $1 million round table, gitu ya. Oke, amazing banget teman-teman semuanya, para undangan yang hadir di sesi pagi hari ini. Kita tadi udah lihat bagaimana work-life balance itu ada di dalam bisnis ini gitu ya, dari Mbak Yuki, dari Mas Oki. Dengan ada trip-trip yang luar biasa, nggak jadi trip, tapi juga tetap ada apresiasi yang maksimal juga. Nah, apa sih yang nunggu teman-teman semuanya di tahun 2023 nanti? Yuk, kita lihat sama-sama apa yang nunggu teman-teman sebagai reward trip gitu ya di 2023 atas achievement, atas pencapaian di 2022 ini. Silakan teman-teman operator. Kejar mimpimu dan raih perjalanan ke destinasi pilihan. Mari kunjungi kota ikonik penuh wisata budaya dan saksikan kecantikan bangunan nan bersejarah khas kota berjulukan Land of Smile. Raih kesempatan berbelanja di salah satu pusat mode Asia. Menikmati surga kuliner yang membangkitkan selera, serta bercengkrama dalam keramaian malam hari di kota penuh kejutan. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Let's taste the finest Asian cuisine and excellent shopping experience together. Wujudkan mimpi untuk kunjungi destinasi yang tak terlupakan. Rasakan kemegahan kota penuh impian. Berwisata dan nikmati surga pecinta seni dan mengunjungi berbagai bangunan bersejarah ikon kota metropolitan. Mari panjatkan mata dengan indahnya taman kota. Rasakan pengalaman berbelanja di pusat mode dunia dan cicipi makanan lezat percampuran berbagai budaya. Serta menikmati gemerlap kota yang tak pernah tidur. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Welcome to the city that never sleeps, New York. Jelajahi keistimewaan destinasi impian. Mari berpetualang di kota penuh pesona untuk rasakan hangatnya suasana pantai dan manjakan mata dengan hamparan pasir putih serta birunya laut. Menyaksikan langsung kehidupan yang trendy di South Beach dan dimanjakan dengan keindahan bangunan bergaya Art Deco. Menikmati budaya Amerika Latin serta makanan khas Kuba. Rasakan
merasakan mewahnya berbelanja di kota tujuan para bintang dan manjakan diri dalam gemerlapnya suasana malam di kota penuh keajaiban. Ayo buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Enjoy the sophisticated beauty of Miami. Ya. Tadi kita ada 3 destinasi. Silakan dipilih teman-teman mau jalan-jalan tahun depan dengan Mbak Yuki, dengan Mas Oki kemana? Apakah mau ke Bangkok? Apakah mau ke New York? Atau mau ke Miami? Gitu ya. Kalau saya sih tadi lebih milih ke kulinernya aja tuh ya. Kelihatan lihat kulinernya. Oke. Nah, kita udah lihat tuh apa yang udah disiapin sama Prudential untuk teman-teman mau Bangkok. Ada yang mau ke Bangkok, nggak kurang jauh ya, ke New York mungkin. Oke, tadi kita udah lihat apa yang sudah disiapin sama Prudential untuk nanti kita jalan-jalan seru-seruan di tahun 2023. Tapi kita harus punya tiketnya, ya kan? Nah, harus ada achievement dulu, harus bisa sukses dulu di bisnis ini seperti Mas Oki dan juga seperti Mbak Yuki gitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Yuki sama Mas Oki nih, ada resep-resep sukses nggak untuk bisa ikut sistem di Prudential? Seperti apa gitu sistemnya? Mungkin boleh Mbak Yuki dulu nih. Oke. Nah, pengen tahu dong gimana sih caranya supaya jadi tenaga pemasar atau jadi partner bisnisnya Prudential yang tentunya sukses gitu ya, yang bisa dikatakan oke, dan pengen juga dapat achievement-nya ke berbagai negara. Itu tinggal follow sistemnya teman-teman. Nah, tapi sebelum Yuki infoin sistemnya tuh seperti apa sih? Nah, mungkin Yuki akan membawa teman-teman dan merimain kembali teman-teman ada fakta-fakta menarik dalam hidup ini, yaitu teman-teman boleh bantu jawab juga di chat dan juga boleh juga bantu kalau misalnya di rumah sambil ngobrol sendiri gitu ya. Nah, teman-teman setuju nggak sih sebenarnya kita itu hidup hanya sekali di dunia ini? Setuju dong? Nggak ada ya, kita dapat kesempatan kedua. Lalu yang kedua, nah kita juga nggak bisa mengatur bagaimana kita terlahir. Pengennya sih lahirnya dari orang yang mungkin mau apa aja ada gitu ya. Pengennya lahirnya seperti ini, pengennya lahirnya seperti itu. Teman-teman nggak bisa, teman-teman hanya bisa mensyukuri hal yang sudah ada dari lahir, karena semua itu pastinya yang terbaik dan yang the best dari Tuhan Maha Pencipta kita. Lalu yang ketiga, ada fakta yang menarik, kita juga tidak bisa mengatur kapan kita tutup usia, teman-teman. Jadi ini bisa dilihat ya, bahwa kita berada saat ini kita hidup, benar ya teman-teman ya. Dari mungkin teman-teman audiens di sini ada dari umur 30 tahun, umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada umur yang 20 tahun. Nah, semua ini kita tentunya hidup teman-teman. Tapi mau hidup seperti apa sih kita itu dari lahir sampai tutup usia? Nah, itu menjadikan pilihan apa yang teman-teman mau ambil. Ada 3 pilihan dalam hidup ini, yaitu hidup yang sangat produktif, yang hidup dalam produktif yang rendah, dan hidup yang biasa-biasa aja. Nah, semua itu teman-teman bisa pilih dalam teman-teman sendiri, dalam kehidupan ini. Ya teman-teman ya, tentunya teman-teman mau kehidupan yang terbaik ya. Yang terbaik yaitu punya produktivitas yang sangat produktif. Tapi faktanya orang-orang saat ini faktanya berada di dalam produktif yang rendah. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang tersebut ya teman-teman ya. Kita pengennya orang yang sangat produktif atau di dalam rata-rata gitu ya. Nah teman-teman, dalam memilih kehidupan yang mau produktif di rata-rata atau produktif rendah, itu menjadikan kita gaya hidup apa sih yang akan kita pilih, kegiatan apa yang saat ini yang pengen kita pilih. Nah ini ada berbagai gaya hidup yang bisa kita lihat gitu ya, atau yang bisa kita juga remind, oh kehidupanku lagi ada di fase ini, pengennya kehidupannya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini ada 3 kehidupan atau 3 gaya hidup yang bisa kita pilih, apa yang bisa kita rubah juga, yaitu ada kehidupan yang ketergantungan.
ya, kehidupannya disebut dengan golongan masis gitu ya. Lalu yang kedua ada golongan elit nih yang penuh dengan hidupnya dengan kemandirian, dan yang paling golongan yang paling top yaitu penuh dengan kebebasan. Nah, teman-teman sendiri di sini apa pilihan Anda dari ketiga ini? Boleh juga dijawab dalam hati boleh, di rumah juga boleh, atau di chat pun boleh. Gitu ya, atau lagi di fase apa sih kegiatanku sekarang, gitu ya teman-teman ya. Ini jadi agak berat ya teman-teman ya, tapi ini boleh juga sebagai reminder kita atau evaluasi kita gitu ya teman-teman. Semuanya nggak ada kata terlambat teman-teman. Jadi teman-teman ini juga bisa jadi informasi yang teman-teman pakai buat menjadikan diri kita lebih baik ya. Tentunya dari orang yang mungkin ketergantungan terhadap seseorang, ketergantungan terhadap apapun gitu ya, pengennya naik ke dalam golongan elit kemandirian, lalu naik lagi menjadi golongan yang top, yaitu kebebasan. Tapi faktanya memang rata-rata kita masih dalam golongan yang tergantung. Di situ ada 90% dari kita yaitu ketergantungan. Tapi teman-teman, semua itu enggak jadi mutlak ya. Karena hidup ini bisa kita usahakan lebih baik, yaitu kita pengennya ke golongan elit gitu ya, kemandirian. Dan di sini juga ada fakta menarik bahwa di Indonesia untuk menjadi orang yang golongan elit dalam kemandirian, yaitu memiliki income atau pendapatan 800 juta setiap tahun. Nah, ini juga bisa jadi evaluasi ya. Dan menjadikan golongan elit itu memiliki namanya faktor VOC. Nah, yang pertama, flexibility. Fleksibilitas dalam hal apapun, dalam waktu, dalam kegiatan, dalam berpikir, dalam menata semua kehidupan kita, dan juga kita punya option. Optionnya mau yang seperti apa, option kita, kehidupan kita mau yang bagaimana, itu juga kita bisa tentukan. Dan juga tentunya punya namanya choice atau kesempatan. Kesempatan yang seperti apa yang pengen kita ambil dalam kehidupan ini, gitu ya teman-teman. Nah, itu menjadikan golongan yang elit. Nah, teman-teman, ini juga teman-teman bisa pilih dan tentukan dari sekarang. Nah, gaya hidup ini juga sebenarnya mungkin bisa kita lihat dari kegiatan kita saat ini. Nah, boleh di next slide-nya, bahwa kita bisa memilih kegiatan kita atau hidup kita menjadi seorang profesional. Profesional ini mungkin ini profesi yang diidam-idamkan kita waktu kecil ya. Kalau kita dulu jawab gitu ya, mau jadi apa bisa nanti, mau jadinya dokter gitu ya, atau jadinya pilot. Itu merupakan jadi seorang profesional. Tapi untuk menjadi seorang profesional tentunya harus punya pendidikan yang harus tinggi teman-teman. Kalau di umur kita 30, 40, 35, bahkan 25, apakah menjadi seorang profesional masih memungkinkan? Dan juga harus mempunyai kualifikasi dan sertifikasi juga. Dan tentunya teman-teman, seorang profesional yang mau tentunya sukses gitu ya, tentunya ada jam kerjanya yang lama dan butuh waktu pun lama, berproses ya teman-teman semuanya itu. Dan untuk menjadi dokter yang top, pengacara yang top, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Contohnya Hotman Paris gitu ya. Hotman Paris sekarang sudah hidupnya, mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, enak sekali, tapi dia berapa lama waktu jam kerja dia yang dia butuhkan. Nah, apakah Anda masih bisa melakukan hal tersebut? Nah, itu bisa dijawab juga dengan teman-teman. Ada kegiatan kedua, yaitu menjadi seorang karyawan. Ya, mungkin kalau kita waktu dulu kuliah, kita akan bertanya, kita kalau dijawab mau bekerja di mana? Mau bekerja di perusahaan multinasional, mau menjadi seorang karyawan terbaik misalnya, mau menjadi seorang karyawan di perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, menjadi seorang karyawan juga tentunya perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan juga pengalaman sangat dibutuhkan teman-teman. Pengalamannya dan juga harus dibuktikan. Dan juga tentunya teman-teman untuk menjadi seorang top of the karyawan atau kita sebut dengan CEO atau pemimpin perusahaan, kita tentunya perlu kerja keras, perlu lembur, butuh juga keberuntungan. Karena keberuntungan ini ya mungkin teman-teman juga tahu ya di dunia
bukan mendeskripsikan seorang karyawan, tapi mungkin juga teman-teman mengalami menjadi seorang karyawan seperti apa. Adanya kompetisi internal dan juga pekerjaan kantor yang mungkin jadinya overwork, underpaid. Jadi teman-teman juga boleh dicek apakah teman-teman sanggup untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada pilihan ketiga, yaitu mungkin pilihannya Yuki, waktu itu pernah menjadi pilihannya Yuki, yaitu menjadi seorang bisnis pribadi atau bisnis owner. Kalau dulu Yuki punya pemikiran, punya goals, itu pengen punya deh kayaknya usaha gelato gitu ya, karena di Yogyakarta dan di Bali, halo teman-teman Yogyakarta dan teman-teman Bali, itu gelatonya kan terbaik. Nah, kenapa Yuki nggak buat di Jakarta atau di Bogor? Nah, tentunya tapi ada tantangannya ya teman-teman, yaitu harus punya jaringan bisnis. Dan juga Yuki harus membangun tersebut dari nol, termasuk sistemnya, termasuk segala-galanya. Dan juga ada resiko yang Yuki pribadi ambil ya, yaitu pertama kali mau bikin bisnis pribadi, pasti mikirnya berapa ya modalnya? Kayaknya modalnya besar deh. Terus juga gimana ya SDM-nya, dan semua itu ditanganin oleh kita sendiri teman-teman. Dan berhasil atau tidaknya juga tergantung dari kita, dan tergantung dari juga mungkin keberuntungan kita atau dari sistem yang kita bangun. Nah, ada fakta-fakta yang kurang menyenangkan mungkin dari pengalaman gitu ya. Ada juga 90% bisnis sendiri itu belum berhasil. Nah, apakah juga Anda siap terhadap tantangan tersebut? Nah, tapi nggak perlu khawatir teman-teman, segala hal kegiatan yang ada kita hari ini, tentunya kita harus syukurin ya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Tapi teman-teman pasti juga bisa ambil, take action untuk kesempatan yang baru, kesempatan yang bisa mungkin teman-teman juga ambil, yaitu kesempatan menjadi pembisnis profesional. Nah, menjadi seorang pembisnis profesional itu seperti apa sih? Cukup dengan apa sih gitu ya? Gimana mau jadi partner bisnis gitu ya. Nah, itu cukup dengan memiliki EQ yang baik, yaitu tata kelola emosional yang baik, teman-teman, dan itu pasti teman-teman punya. Kalaupun misalnya, kayaknya aku kurang baik deh, tenang teman-teman, semua bisa diasah, karena dasarnya kita sebagai manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang makhluk sosial, ya teman-teman ya. Dan juga sama teman-teman, semua kegiatan juga perlu usaha kita, perlu namanya kerja keras. Tapi kerja keras di sini sangat worth it teman-teman, sangat worth it untuk kita lakukan karena kita diberikan apresiasi yang seimbang ya, yang setimpal gitu ya. Dan juga siap menjalani sistem yang sudah ada. Gak perlu bikin sistem lagi, tapi karena sistemnya sudah ada dan sistem ini simple ya teman-teman ya, simple. Sistem ini simple sekali, hanya cukup menemui 3 orang setiap hari ya. Jadi teman-teman jadikan habit cerita itu dan juga mengedukasi orang dan juga sharing itu menjadikan kita dasarnya di bisnis profesional ini. Dan tentunya teman-teman juga bisa menjalani itu, bisa punya kesempatan itu, dan bisa ambil kesempatan itu, dan bisa ambil peluangnya, yaitu dengan cara menjalani bisnis ini bersama Prudential. Gitu ya. Lalu kenapa sih harus sama Prudential berpartner bisnisnya? Teman-teman udah tahu ya, bahwa ini juga yang menjadikan satu topik yang menarik, bahwa teman-teman harus tahu teman-teman akan berpartner bisnis dengan siapa. Nah, teman-teman jadi orang yang sangat tepat ada di webinar ini, karena teman-teman diajak menjadi seorang pembisnis, seorang partner bisnis dari Prudential. Tentunya teman-teman tahu ya, perusahaan asuransi yang paling terkenal atau brand image, brand awareness, brand pilihan masyarakat yaitu Prudential. Benar ya, karena kita punya tagline listening, listening, understanding, and delivering. Dan teman-teman juga kenal banget tag tersebut. Dan juga Prudential menjadikan memiliki punya solusi yang menyeluruh dan terjangkau. Jadi ini masuk banget buat ke pangsa pasar kita. Teman-teman udah gak perlu khawatir. Dan kalau kita berpartner bisnis dan kita mau menceritakan bisnisnya kepada orang-orang gitu ya, kepada calon nasabah atau kepada calon tim kita juga harus yakin bahwa Prudential punya fundamental syariah yang solid. Jadi konsepnya jelas,
konsep tolong-menolong jelas dan secara universal bisa diikuti oleh siapapun. Dan juga Prudential, teman-teman, menjadikan perusahaan yang sangat pionir dalam teknologi. Dia punya aplikasi namanya Pulse. Pulse ini bisa diakses oleh nasabah, sehingga dari segi servis teknologi sudah tertata dengan baik oleh Pulse dan Pru Medical Network, dan ini menjadikan berbeda dibandingkan perusahaan asuransi lainnya. Dan juga bisa dilihat teman-teman bahwa kinerja finansialnya Prudential sangat kokoh, dan sehingga untuk mewujudkan perlindungan pastinya terpercaya. Dan juga Prudential merupakan perusahaan yang memiliki jaringan luas, dan juga karena di setiap daerah memiliki konsultan finansial profesional yang tentunya future ready, teman-teman. Dan teman-teman mau bergabung dengan Prudential, tentunya mau ya teman-teman ya. Tentunya ambil kesempatan tersebut. Tapi sebenarnya apa sih yang diberikan dari Prudential secara bisnis? Nah, ini akan langsung dibawakan sama Mas Oki tentang bisnis Prudentialnya. Masih ke-mute Mas Oki. Oke, udah nggak jadi mute, tenang. Oke, thank you Yuki buat sharingnya. Ya, sekarang aku pengen di slide berikutnya. Teman-teman pasti pengen dong ya, kita ini di Prudential ini punya kesempatan bukan hanya sebagai penjual asuransi, tetapi kita pengen dijadikan pengen dijadikan sebagai pembisnis asuransi. Nanti teman-teman pasti akan tahu apa bedanya sebagai penjual asuransi dan apa pembisnis asuransi. Kan begitu ya. Kalau penjual asuransi itu arti begini teman-teman. Artinya kalau teman-teman pengen berbisnis yang dimana hanya aktif income saja yang didapatkan, itu berarti artinya teman sebagai penjual asuransi. Tapi kita pengen, ini ada loh pola konsep bisnis yang Prudential udah ciptakan ya, dari sejak Prudential berdiri ya sampai ke depan, itu namanya adalah sebagai pembisnis asuransi. Yang dimana pembisnis asuransi itu tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya adalah kita pengen supaya suatu saat nanti kita punya royalti atau kita punya namanya passive income ya. Slide berikutnya adalah teman-teman bisa lihat ya, di sini sebelum aku menjelaskan, aku pengen bertanya sama teman-teman, siapa di sini yang pengen punya cita-cita atau keinginan yang dimana di 5 tahun ke depan punya income 239 juta? Itu yang pertama. Siapa di antara teman-teman di sini yang ingin nanti di tahun keempat punya income 100 juta rupiah? Nah, ini ada konsep yang sangat luar biasa. Teman-teman tinggal ikutin, masuk ke dalam sistem, diskusi sama leadernya, gitu kan. Nanti semua kita akan bantu, gitu kan. Nah, untuk mencapai ke arah sini, ya. Oke, kita sekarang lihat dulu jenjang karirnya teman-teman ya. Jenjang karirnya itu kita ada 3. Kita berawal dari agent dulu, ya. Dari agent itu nanti kita perlu waktu sekitar 1 tahun ya, pokoknya kita tutup ditutup 31 Desember itu menjadi Associate Agency Director atau AAD. Nah, nanti di tahun kedua, nah kita akan menjadi Agency Director. Nah, bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, intinya adalah teman-teman, kalau teman-teman pengen menjadi pembisnis asuransi, kalau teman-teman pengen mempunyai royalti nanti di 5 tahun ke depan dan pengen bisnisnya bisa diwariskan, gitu ya, maka teman-teman harus mempromosikan diri teman-teman menjadi agency director dan membantu tim teman-teman menduplikasi sebanyak-banyaknya agency director. Ini gampang banget. Ya, bisnis ini ada kita sebagai contoh ya, dan kita menduplikasi ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kita mulai sekarang dari agent menjadi Associate Agency Director atau AAD. Nah, di sini asumsinya adalah teman-teman bekerja selama 12 bulan bekerja yang dimulai dari Januari, ditutup di bulan 31 Desember. Tapi kalau misalnya kita mulai di bulan ini, artinya di bulan Mei, ya kan? Berarti teman-teman tinggal punya waktu untuk mengejar menjadi AAD, promosi AAD tinggal sekitar ya 37 bulan lagi ya. Nah, jadi intinya adalah kita sekarang berasumsi selama 12 bulan bekerja dari Januari sampai bulan Desember. Nah, bagaimana untuk promosi AAD? Teman-teman,
pertama adalah yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman kejar total omset itu sebesar 400 juta API. Pasti teman-teman bertanya, apa sih API? API itu adalah Annualized Premium Income, yang dimana kontribusi dari suatu premi tersebut dikalikan setahun. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 1 juta rupiah, ya berarti kontribusinya asumsi kontribusi berkala 1 juta, maka API-nya atau API-nya itu adalah 12 juta. Jadi 400 juta ini adalah bukan preminya, tapi adalah API-nya teman-teman ya. Nah, 400 juta API ini caranya bagaimana? Adalah omset enggak produksi pribadi, tetapi adalah produksi secara tim, unit ya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah teman-teman dalam 1 tahun ini sampai 31 Desember, teman-teman merekrut 5 partner baru ya, partner bisnis. Yang dimana untuk mengejar 400 juta API, kita berasumsi teman-teman misalnya agent A itu produksi pribadinya 200 juta API. Berarti asumsi untuk 5 partner bisnis baru kita, masing-masing itu 40 juta API. Berarti masing-masing 40 juta API, kalau kali 5 berarti kan 200 juta API. Ditambah dengan produksi pribadi 200 juta API, maka total menjadi 400 juta API. Maka teman-teman akan punya kesempatan untuk promosi menjadi AAD. Nah, berapa sih income yang dapat kalau teman-teman ikutin pola seperti ini? Teman-teman akan mendapatkan income per bulan nanti adalah 7 juta rupiah. Secara setahun berarti teman-teman akan dapat 84 juta rupiah. Nah, tapi teman-teman kita punya kebijakan. Kebijakan saat ini adalah teman-teman untuk mempromosi dari agent menjadi AAD tidak harus 400 juta API, tapi teman-teman cukup mengejar omset sejumlah 300 juta API. Jadi kita ada diskon 100 juta API. Ya, lebih gampang kan? Jadi teman-teman bisa promosi menjadi AAD. Oke, di slide berikutnya, di tahun berikutnya, di tahun kedua, teman-teman akan promosi dari AAD menjadi AD. Nah, inilah aku bilang, ini adalah agency director. Inilah tujuan utama kita, supaya kita menjadi agency director, dan di sini kita membantu tim kita sebanyak-banyaknya untuk menjadi agency director. Ya, sama tugasnya teman-teman. Tugasnya adalah kita 12 bulan bekerja, ya. Total omsetnya itu adalah 1,2 miliar API. Itu adalah produksi teman-teman pribadi dan produksi partner bisnis baru teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari partner bisnis baru lagi, 5 lagi ya. Kemudian teman-teman tinggal kejar total 1,2 miliar, maka teman-teman akan menjadi promosi menjadi agency director. Nah, kalau teman-teman ikut polanya seperti ini, berapa sih yang teman-teman dapat? Ya kan? Income yang teman-teman dapat ada 28 juta per bulan. Artinya setahun itu sekitar 333 juta rupiah. Nah, tetapi kita punya kebijakan baru lagi teman-teman. Kebijakan barunya adalah ketika teman-teman mau promosi menjadi agency director di tahun ini, dari AAD menjadi AD, teman-teman cukup total omsetnya yaitu sebesar 900 juta API. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah jenjang ya yang kita bisa dapatkan di Prudential ya. Jadi di tahun pertama kita bisa punya kesempatan income 7 juta rupiah. Kemudian di tahun kedua kalau teman-teman ikut pola yang tadi ya, maka teman-teman di tahun kedua akan menjadi punya income 28 juta rupiah. Bayangin teman-teman, dalam 1 tahun kalau ikutin pola seperti ini dari 7 juta menjadi 28 juta, kira-kira berapa persen? Berarti 400% dong. Coba teman-teman cari di mana percepatan income yang bisa kita dapat, pekerjaan apa yang punya percepatan income, yang percepatan income itu sampai 400%. Prudential punya loh. Teman-teman tinggal ikutin polanya, teman-teman tinggal ikutin sistemnya. Mau belajar, ikut ke agensi, ikut training sama agensi Prudential pusat, sama leadernya, kita tinggal ikutin polanya. Ya, kemudian di tahun ketiga, teman-teman dari 2 ke 3, teman-teman bisa mempunyai kesempatan 60 juta API. 60 juta per bulan maksud saya. Ya. Kemudian kalau teman-teman nanti mempunyai jadi AD1,
ya, maka teman-teman di tahun keempat punya income 106 juta per bulan. Ya, kemudian nanti di tahun kelima teman-teman akan mendapatkan 239 juta rupiah. Nah, intinya adalah gini teman-teman. Teman-teman pasti bertanya dong gitu kan, ini bisa dikejar nggak sih? Mudah nggak sih? Mudah teman-teman. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat, di sini di tahun keempat itu bisa 106 juta rupiah. Aku melihat diri aku pribadi, ya. Kenapa? Karena aku bisa mendapatkan income tersebut, ya. Justru bukan di tahun keempat, tapi di tahun kedua, di tahun ketiga itu sudah bisa mendapatkan income tersebut. Begitu juga sama Yuki, ya. Yuki juga sama, gitu. Jadi teman-teman, ini ada pola konsep jenjang karir yang sangat common gitu ya. Common itu artinya yang biasa dilakukan gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat bisa nggak? Oh, bisa banget. Ya, jadi yang ini yang standarnya gitu loh. Yang standar aja teman-teman bisa kejar. Apalagi kalau teman-teman mau mempercepat lagi, bisa teman-teman. Ya, oke. Di slide berikutnya adalah royalty income. Apa sih royalty? Royalty itu adalah di mana income kita bisa diwariskan. Pertanyaannya sekarang, teman-teman pengen nggak sih punya income yang diwariskan? Kalau saya punya prinsip waktu itu, teman-teman bekerja di perusahaan atau di kantor sebagai karyawan, ya, aku capek pada saat aku bekerja, tapi aku bingung mau ngapain setelah aku pensiun, ya kan? Tetapi kalau di Prudential sebaliknya, ya, aku saat ini bekerja seperti karyawan, ya kan, punya apresiasi kelebihan privilege yang dikasih sama Prudential, ya, aku nyaman jalaninnya, tapi nanti pada saat di usia pensiun aku pengen dapat yang namanya royalty. Pasti teman-teman pengen dong punya bisnis yang dimana suatu saat bisa diwariskan ke keturunan. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang. Caranya adalah teman-teman menjadi agency director, ya, kemudian teman-teman menduplikasi agency director sebanyak-banyaknya, dan royalty itu bisa teman-teman dapatkan sampai 6 turunan ke bawah. Bayangin, sampai 6 turunan ke bawah itu royaltinya, income-nya teman-teman masih bisa tetap dapatkan. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih, mau bekerja lebih sekarang tapi senangnya di belakang, atau sebaliknya, kan? Mau senangnya sekarang atau nanti agak bekerja di belakang gitu kan. Nah, kita sekarang rubah mindset kita. Kita pengennya bekerjanya sekarang, tapi nanti di 6 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi kita sudah merasakan royalty income. Oke? Itu yang bisa saya share kepada teman-teman untuk jenjang dan kesempatan kita untuk mendapatkan income di bisnis ini. Wow, terima kasih Mbak Yuki dan Mas Oki, komplit banget gitu ya, menjadi pebisnis profesional dengan sistem yang udah ready, kompensasinya udah ready, start 7 juta, 28 juta, 60, bahkan bisa terus, bisa diwariskan, dan juga mendapatkan ini ya, hasil dari sudah kita tanam selama beberapa tahun. Ya, amazing banget apa yang sistem yang ada dari Prudential dan sudah dibuktikan oleh Mbak Yuki dan Mas Oki. Nah, berikutnya nih kita mau ngomong pengalaman ya, ada dua poin nih. Yang pertama dulu, dengan jadi partner bisnisnya Prudential berarti kan melindungi keluarga, melindungi orang gitu ya. Nah, ada nggak nih dari Mbak Yuki dulu gitu ya, bukti-bukti gitu ya, dari apa yang sudah Mbak lakuin sebagai orang yang melindungi orang lain dengan Prudential. Silakan nih. Nah, ini dia bukti ya bahwa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dan juga ini juga tandanya Prudential proven loh untuk membayarkan klaim-klaim nasabah gitu ya. Jadi Prudential itu sangat luar biasa dalam memberikan perlindungan kepada nasabah gitu. Nah, ini yaitu salah satu contoh klaim Yuki di 2020 dan di 2021 yang berhasil dan juga melindungi keluarga, dan juga itu merupakan keluarganya Yuki dan juga temannya Yuki gitu ya. Dan ini merupakan
klaim asuransi kesehatan, teman-teman ya. Salah satu klaimnya yaitu asuransi kesehatan, yang ini juga menjadikan sangat momen sekali buat Juki, dan juga wah merinding banget waktu bisa nolongin orang gitu ya, bisa kasih support ke orang lain, bukan hanya get well soon ya gitu ya, tapi juga kita memberikan tools ya yang kita udah kasih sebelumnya, yaitu asuransi kesehatan yang dimilikinya. Jadi mereka kebetulan ada salah satu kecelakaan di sini bukan hanya mobil dan motor, teman-teman. Ini kecelakaan karena mungkin hal yang tidak disengaja, kayak kita lupa anak tangga, terus lagi bersepeda ternyata ditabrak gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi hal tersebut terjadi. Sehingga perlunya ada tindakan bedah. Dan tindakan bedah itu tidak murah, teman-teman. Dua klaim ini masing-masing menghabiskan atau biayanya butuh sekitar 200 sampai 250 juta. Nasabah atau temannya Yuki atau keluarganya Yuki bisa nggak sih sebenarnya bayar dengan uangnya sendiri? Tentunya bisa ya teman-teman ya. Tapi apakah mau teman-teman membayarkan biaya perawatan yang sudah mungkin uang tersebut uang tabungan kita atau uang masa depan kita? Taunya sesuatu hal yang tidak diduga-duga kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, dengan memiliki asuransi kesehatan, ini juga nasabah tersebut akhirnya terlindungi secara penyembuhannya juga secara maksimal, fokusnya hanya pada penyembuhan dan biaya sudah diberikan oleh Prudential sesuai dengan polisnya. Dan ini merupakan hal yang sangat priceless banget, teman-teman. Nah, ini dari sisi asuransi kesehatan. Nah, Mas Oki punya banyak bukti gitu ya tentang klaim dari asuransi jiwa. Oke, betul banget teman-teman ya. Jadi teman-teman bawa tahu ya. Jadi kita selain asuransi kesehatan juga ada asuransi jiwa. Ya, coba bisa ditampilkan slide-nya. Nah, saya di tahun 2020 ya, di tahun 2020 itu waktu puncak-puncak kasus COVID, teman-teman ya, itu dalam 1 bulan itu aku ada 3 nasabah yang mengalami tutup usia, ya. Nah, pada saat itu adalah kita sebagai agent kepercayaan dari mereka itu sangat sedih karena kehilangan dari nasabah kita, gitu kan. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat kita terharu adalah ketika kita bisa membantu proses pencairan klaim asuransi jiwa atau UP waris ya, itu yang bisa dilakukan, yang kita bisa dibantu oleh tim dari Prudential, dan Prudential itu membayar 100% teman-teman ketiga nasabah tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat nih dari halaman pertama ya, ini 1,7 miliar, kemudian di halaman kedua itu 347 juta, kemudian di halaman ketiga itu ada 1,2 miliar sekian. Nah, itu prosesnya sangat mudah ya, dan kita merasa bahwa kita sangat bermakna hidup kita ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan dalam bentuk apa? Ketika kita menyerahkan ya, kita menyerahkan klaim ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ada satu cerita banget yang sangat menyentuh hati saya adalah ketika salah satu dari klaim nasabah tersebut yang 1,7 miliar itu adalah suaminya ini tidak memberitahu kepada istrinya bahwa suami itu punya asuransi jiwa untuk istrinya, dan istrinya tidak tahu. Jadi ketika suaminya meninggal, kemudian di minggu depannya saya pertemukan istrinya gitu kan, dan aku membawakan bukti klaim ini kepada istrinya, dan istrinya itu menangis gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu istrinya itu ada proses mau beli rumah gitu kan. Nah, ketika mau beli rumah, cuma kan hal yang terjadi itu ada suaminya meninggal gitu kan. Nah, cuma ketika kita kasih uang tersebut dan uang itu bisa dibelikan rumah tanpa harus KPR. Ini yang sangat luar biasa gitu lah. Jadi kita sangat alhamdulillah gitu ya, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan satu hal lagi teman-teman, ketika kita membantu klaim nasabah secara maksimal, apa yang terjadi sama kita? Satu,
kita dapat pahalanya pasti insya Allah ya. Yang kedua adalah kita mendapatkan referensi baru lagi, ya nggak? Trust klien-klien kita terhadap kita semakin besar tanpa kita minta sama mereka, gitu kan? Mereka itu akan bercerita sama orang-orang sekitarnya, dan kita mendapatkan referensi lagi, ya. Inilah enaknya di bisnis kita. Bisnis kita cuma sharing sama orang-orang sekitar, gitu kan? Nah, kita membantu klaimnya mereka. Kemudian ketika mereka mendapatkan klaimnya, mereka pasti akan sharing juga ke orang sekitarnya. Wow, itu ya. Tadi dari cerita dari Mas Oki ini ya, ini ya kenyataan pahit, tapi ternyata juga karena sudah ada persiapan gitu ya, akhirnya jadi bisa ready tetap mewujudkan impian gitu ya. Suaminya nggak ngomong, ternyata ada uang pertanggungan sebesar itu bisa mewujudkan impian. Wow, luar biasa banget. Pasti banyak cerita juga, baik dari yang undang teman-teman di sini gitu ya, pasti banyak cerita-cerita yang inspiratif. Nah, kita ke cerita berikutnya nih. Tadi bantu orang, bantu nasabah dengan klaim. Nah, ada cerita-cerita nggak nih yang ngajakin kenalannya mungkin untuk sama-sama sukses di bisnis ini nih. Jadi merubah kualitas hidup mereka. Silakan nih, dari Mbak Yuki lagi nih, silakan. Oke. Nah, ini mungkin gimana caranya teman-teman semua yang hadir dalam webinar ini gitu ya, bisa ikut serta di dalam bisnisnya Prudential. Nah, teman-teman merupakan orang terpilih yang diajak oleh para pengundangnya untuk hadir dalam webinar ini. Karena kenapa? Karena kita juga pengen bareng-bareng sukses bersama di Prudential ini. Jadi alhamdulillah Yuki dan suami juga mendapatkan kepercayaan gitu ya, mempunyai tim. Nah, ini berikut foto-fotonya gitu ya. Kita mungkin dari awal kita hadir di Prudential, mungkin bukan kalau cuan atau uang gitu ya, money atau apapun itu, mungkin juga bisa jadi faktor utama kita hadir di Prudential ini gitu ya, menjalankan bisnis gitu ya, karena kita juga pengen hidup kita lebih baik dan mensejahterakan orang lebih banyak. Tapi teman-teman, alhamdulillahnya juga yang Yuki sadarin dengan memiliki tim-timnya Yuki ini, ada beberapa banyak tim di sini, bukan hanya perihal uang saja yang cukup gemuk-gemuk gitu ya, tapi juga kualitas hidup masing-masingnya yang tentunya terbangun. Ya, ada kakaknya Yuki juga di sini, ada sahabat-sahabatnya Yuki di sini, dan juga di sini juga banyak banget teman-temannya Yuki juga bergabung, dan teman-teman juga bisa ikut bergabung ya dengan orang yang mengajak. Karena kenapa teman-teman, kita bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga kita sama-sama tumbuh bersama. Tumbuh bersama di sini juga secara personality, secara karakter. Kita juga berubah lebih baik ya teman-teman ya. Ada yang dari timnya Yuki yang mungkin yang tadinya kayak Yuki juga gitu ya, nggak bisa ngomong di depan nih, tapi karena di Prudential punya tim yang sangat positif, tim yang juga sangat memberikan kemajuan bersama, pengen semuanya sama-sama maju gitu ya, nggak pelit ilmu. Nah, akhirnya semuanya bisa karakter, secara personality, dan juga semakin banyak orang yang terbantukan. Bukan hanya calon nasabah, tapi juga secara tim juga terbantukan untuk tumbuh dan sukses bersama. Jadi kita di sini bisa jadi juga ladang pahala. Kita juga memberikan saluran berkat berikutnya kepada orang lain. Nah, di sini juga foto-fotonya, dan di sini juga rata-rata timnya Yuki juga akhirnya spouse gitu ya, akhirnya kerjanya bersama pasangannya. Karena ya itu dia, punya tahu value, oh kerja bersama pasangan ternyata asik juga. Nah, ini juga ada foto yang kedua. Yuki terlahir di Prudential ini juga tentunya bersama leadersnya Yuki yang mengajak di sini, dan juga memberikan akhirnya alhamdulillah kita sama-sama tumbuh bersama dan sukses bersama. Ya, thanks to Prudential, thanks juga buat tim-timnya Yuki yang sudah percaya, dan juga pasti kita bisa tumbuh dan sukses bersama di Prudential. Tentunya juga kalian semua. Nah, kalau Mas Oki juga seru banget nih, punya timnya sangat seru banget. Tim-timnya Mas Syauki luar biasa. Boleh diceritain Mas Syauki? Oke, siap Yuki. Oke, boleh gambarnya bisa di-share. Ya, jadi
kita punya tim ya. Jadi tim aku adalah self brandingnya Millennial Sporty Syariah, teman-teman. Jadi ini adalah self branding aku dan tim aku. Kenapa sih aku punya brand self branding Millennial Sporty Syariah? Karena memang aku pengen yang tim aku ini yang punya jiwa milenial, bukan umurnya tapi jiwanya, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kita memang pengennya yang punya hobi yang sama gitu, yang suka olahraga. Jadi ada yang hobi yoga, ada yang hobinya lari, ada yang hobinya badminton, ada yang hobinya itu. Memang memang aku seperti itu. Yang kemudian memang kita fokusnya di syariah. Jadi kenapa aku seperti itu, supaya energik gitu kan. Nah, background dari tim aku ini berbeda-beda. Ada karyawan, ada yang punya perusahaan sendiri, ada yang sebagai desainer, ada bekerja di bank dan sebagainya. Tapi mereka itu bercita sama saya, gitu kan. Secara income, aku rasa mereka sama kayak aku. Punya income, background pekerjaan yang sebelumnya itu mereka punya income yang masing-masing. Tetapi aku menggali gitu, apa sih yang mereka belum dapatkan di pekerjaan yang mereka mereka kerjakan sebelumnya. Nah, aku mencoba memfasilitasi. Jadi ada yang mau motifnya dia suka, saya pengen jalan-jalan gratis dong, boleh, ada aku pengen dong mendapatkan percepatan income, aku ada salah satu tim aku yang dimana yang sebelumnya income gajinya per bulan, mohon maaf ya, maksudnya income gaji per bulan hanya 7 juta per bulan, saat ini bisa mendapatkan income sekitar 60 sampai 70 juta per bulan, yang which is sudah bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri gitu kan, bisa membantu keluarganya gitu kan. Kemudian ada juga yang punya usaha sendiri gitu kan, perusahaan di mana perusahaan waktu kondisi lagi lockdown, kondisinya lagi drop gitu ya, tapi ketika jalankan misi Prudential dia mendapatkan income lagi gitu kan. Artinya kebutuhan keluarga untuk sekolah dan sebagainya tidak terputus gitu kan. Nah, kita melihat bahwa kita bisa memberikan arti gitu kan, memberikan peluang kepada tim aku bahwa tim aku bisa berkembang di bisnis ini ya. Di slide berikutnya adalah ini adalah tim direct aku, grup aku gitu kan. Jadi kita punya, ini ada celebration ya, celebration kemarin gitu kan. Kita punya setiap tahun kita punya memang di agensi aku itu ada celebration berbeda-beda caranya ya. Kebetulan ini kita celebration, jadi kita temanya adalah hitam putih gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat dong, senang nggak sih melihat muka-mukanya gitu kan? Wajahnya happy nggak? Happy kan gitu kan. Kenapa? Karena di sini enaknya, secara waktu fleksibel ya, secara apresiasi dapat ya, secara kepuasan batin untuk sosial dapat nggak? Dapat gitu kan. Jadi teman-teman punya kesempatan yang sama gitu kan, punya kesempatan yang sama untuk menciptakan mendapatkan impiannya gitu kan. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi ya, segera teman-teman join di bisnis ini. Itu loh Mas. Oke, mantap. Tadi udah foto-foto sharingnya luar biasa. Mbak Yuki, umumnya timnya Spouse, Mas Oki adalah milenial sporty syariah, semuanya pada happy semua gitu ya. Dan nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol udah 2 jam aja dari jam 7 tadi gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik, tapi mohon maaf teman-teman yang hadir di sini mungkin kita masih belum bisa jawabin. Mungkin nanti boleh tanya-tanya sama yang ngundang gitu ya. Nah, kita langsung aja ke power message dari narasumber kita, Mas Sauki dan Mbak Yuki. Apa nih power message untuk teman-teman yang udah hadir di sini nih? Kita ke ladies first, ke Mbak Yuki dulu, terus nanti ditutup dengan Mas Sauki. Silakan power message-nya. Oke, teman-teman. Ini mungkin yang Yuki sudah dapatkan di Prudential gitu ya teman-teman. Karena ini ada peluangnya, tentunya teman-teman bisa coba. Ya, coba kenapa? Karena teman-teman harus mendapatkan kemenangannya teman-teman sendiri, gitu ya. Dan juga nggak pernah ada kata terlambat, jadi menangin kemenangannya teman-teman sekarang juga. Oke, sekarang juga ke Mas Oki, silakan Mas. Kalau aku simpel aja, Mas, singkat aja. Kalau aku bisa, aku yakin teman-teman juga bisa. Jadi jangan ditunda, ayo sama-sama kita mendapatkan kemenangan bersama. Yes. Oke. Yes, jangan ditunda-tunda. Kalau Mas Oki bisa, Mbak Yuki bisa, pasti teman-teman semuanya di sini juga pasti bisa meraih kesuksesan dengan Prudential. Wow, luar biasa.
terima kasih banyak waktu sharingnya Mas Oki dan Mbak Yuki gitu ya. Nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol seru-seruan, sharing-sharing udah 2 jam aja. Thank you banget. Nah, teman-teman boleh dibantu di operator ya. Terus apa nih sekarang yang harus dilakukan sama teman-teman undangan yang hadir di sini? Sekarang adalah tiba waktunya teman-teman untuk bisa melakukan perubahan. Yang teman-teman harus lakukan sekarang adalah secepatnya selesaikan nih proses wawancara dengan perekrut, dengan yang ngundang teman-teman, dengan leadernya teman-teman, gitu ya. Kenapa? Agar bisa teman-teman segera punya lisensi keagenan, bisa punya SIM-nya untuk bisa di Prudential Syariah ini. Nah, kalau udah punya SIM-nya, teman-teman tinggal ngikutin training yang luar biasa, ikutin sistem yang udah ada dari Prudential, ikutin jenjang karirnya dan kompensasi trip, semuanya udah nunggu teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, apa yang sudah teman-teman ikuti malam ini jangan sampai hilang gitu aja, gitu ya. Segera lakukan 3 hal ini. Yakinlah yang udah teman-teman diundang ke sini pasti pengundangnya percaya dengan potensi yang ada di para teman-teman sekalian. Gitu aja dari kami, dari Prudential, dari Mas Oki, dari Mbak Yuki. Terima kasih semuanya. Yuk kita rayakan kemenangan dan buka peluang dengan bisnis baru. Take action, stay happy, stay healthy, and prove it because you can. Thank you. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.